tadi? Oh, udah. Ya. Ayo. Sekarang Ya, siapa yang pembukaan? aku dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baji Data akan mempresentasikan materi dari select, where, dan join. Untuk awalnya kita akan memperkenalkan diri sendiri. Yang pertama, perkenalkan nama saya Reja Menerhima, NIM 3027 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Hirdaus Fatul Hariri, NIM 3011. Perkenalkan, nama saya Unita Tini Suryanti Fitri dengan NIM akhir 3012 dari Prodi Informatika. Aku ya yang pertama. Ya. Aku share screen. Bentar. Keluar nggak? Keluar. Itu lebarkan aja. Yang pojok kanan. Pojok kanan Mana, bawah. weh? Pojok kanan bawah. Itu loh. Nah. Oke. Oh iya. Ya. Ini yang pertama kan? Baik, ini select ya. Di sini terdapat baris 1 select bintang, terus baris 2 from employees dengan soal tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers dan tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Ini untuk menampilkan isi semua data dalam tabel suppliers, kita bisa menggunakan select bintang, yaitu dia akan memanggil semua kolom yang kita inginkan, dan from ini asal dari tabel yang kita inginkan, yaitu from suppliers. Di sini terdapat data-data yang ada dalam tabel suppliers. Lalu selanjutnya untuk menampilkan semua data-data pada tabel customers. Di sini juga menggunakan select bintang dan juga from customers. Di sini terdapat customer ID, company name, contact name, dan contact detail. Lalu selanjutnya yaitu select sebagian kolom. Di sini baris 1 yaitu select first name, last name, dan yang kedua from employees. Yang artinya tuh kita menampilkan sebagian kolom dari suatu tabel employees. Di sini menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Ini dia. Yaitu kita menuliskan select dan kolom yang diinginkan, yaitu produk ID, produk name, unit price, dan units in stock dari tabel produk. Lalu yang nomor 2 itu tampilkan ID suppliers, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Ini dia. Di sini juga kita hanya menyebutkan kolom-kolom yang ingin ditampilkan, yaitu supplier ID, company name, country, contact name dari tabel suppliers. Di sini sudah keluar semua datanya. Terus selanjutnya yaitu alias. Pada baris pertama terdapat select first name, S nama depan, last name, S nama belakang, yang artinya tuh first name itu sama dengan nama depan, last name juga sama dengan nama belakang dari tabel employees. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod, itu ID produk,
nama produk itu nanti ditampilkan sesuai dengan nama kolom yang asli, terus harga itu sebagai harga, serta stok semua barang, yaitu ini nanti jadi petik stok barang dari tabel produk di sini. Nah, tadi itu menyebutkan yaitu produk ID yang dialiaskan sebagai ID produk name aliaskan sebagai nama produk, unit price dialiaskan sebagai harga, units in stock dialiaskan sebagai stok barang dari tabel products. Di sini sudah namanya sudah ini diganti. Lalu yang kedua, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Dengan nama kolom, ID supplier sesuai nama kolom asli, nama perusahaan dialiaskan sebagai nama PRSH, ini asal negara sesuai nama asli dalam kolom, terus kontak person itu nanti petik kontak person dan juga semua supplier dengan kontak person itu nanti kontak person dari tabel supplier. Terus ini dia hasilnya. Di sini supplier ID dialiaskan sebagai ID supplier, company name dialiaskan sebagai nama perusahaan, country dialiaskan sebagai asal negara, contact name dialiaskan sebagai kontak person dari tabel suppliers. Terus setelah itu terdapat penggabungan kolom, yaitu select first name. Ini tandanya first name digabung dengan last name yang dialiaskan sebagai nama lengkap dari tabel employees. Tabelkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat Soma. Nah, di sini terdapat supplier ID. Nah, ini disatukan, terus habis itu dipisahkan dengan tanda koma ini antara address dan city, lalu city dengan country yang dialiaskan sebagai alamat lengkap dari tabel suppliers. Lalu selanjutnya nomor 2 itu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Nah, alamat lengkap ini di atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, gitu. Dan first name yang dipisahkan dengan spasi antara keduanya, dan juga gabungan first name dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Itu yang dialiaskan menjadi nama lengkap. Lalu alamat lengkap ini terdiri dari address yang digabung dengan city, tapi dipisahkan oleh tanda koma, dan juga city dan country yang digabung dan dipisahkan dengan tanda koma dari tabel employees. Di sini terdapat data nama lengkap dan alamat lengkapnya. Selanjutnya, kolom bertipe tanggal. Di sini terdapat baris 1 select first name digabung dengan last name menjadi nama lengkap dan juga birth date dan dialiaskan menjadi tanggal lahir. Lalu di sini ada to chart. Terus no untuk keterangan pada saat ini. Terus di sini terdapat tanggal yang terdiri dari hari, bulan, dan juga tahun yang dialiaskan menjadi sekarang dari tabel employees. Di sini memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, tahun. Tahunnya dengan angka 4 digit. Nah, di sini tuh yang dimaksud itu bulannya itu kan angka, terus harinya juga angka, terus di sini tahunnya itu jadi 4 angka, jadi Y-nya ada 4. Dari tabel employees di sini. Terus habis itu yang ini modifikasi kode E dan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari itu menjadikan nama, terus tahun menjadi angka 2 digit. Nah, di sini tuh bulannya menjadi angka. Terus
tahunnya tuh menjadi 2 doang, 2 digit. Terus bulannya itu menjadi bulannya itu menjadi huruf, yaitu mon. Kalau nggak menjadi huruf nanti mm gitu tulisannya. Terus from tabel employees. Terus selanjutnya selisih tanggal. Select first name digabung dengan last name as nama lengkap. Terus birth date as tanggal lahir, age 0 sampai birth date itu adalah usianya. Lalu mengekstrak tahun dari sekarang, dari birth date hingga sekarang, yaitu usia dalam tahun from employees. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini tuh menampilkan tanggal lahir date ini sebagai tanggal mulai kerja. Terus di sini tuh mengekstrak dari di sini terdapat 2 parameternya, yaitu kita menghitungnya dari birth date sampai hire date. Jadi tanggal lahir sampai tanggal masuknya itu menjadi usia pada masuk perusahaannya. Di sini ditampilkan yaitu usia pada masuknya itu 43 dengan tanggal lahirnya 1948 dan mulai kerjanya 1992. Lalu udah. Nih, selanjutnya ini terdapat tanggal mulai kerja, hire date, terus current date as tanggal sekarang. Ini tuh current date ini aliaskan sebagai tanggal sekarang. Lalu masa kerjanya itu dihitung dari hire date, tanggal mulai kerja, hingga sekarang ini. Itu nanti dijadikan masa kerja. Di sini terdapat tanggal mulai kerjanya 1992 dan tanggal sekarang tuh 2024, masa kerjanya itu 32 tahun. Terus selanjutnya perhitungan antar kolom pada suatu baris, yaitu select product name as nama produk, yaitu product name dialihkan menjadi nama produk, unit price dialihkan sebagai harga, units in stock sebagai jumlah stok, unit price ini dikali, tandanya dikali sebenarnya. Units in stock dialihkan menjadi nilai stok dari tabel products, yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Di sini menyebutkan order ID, quantity, unit price, quantity dikalikan dengan unit price yang dialiaskan menjadi total price dari tabel order details. Nah, di sini total price-nya ada segini. Mana tadi? Nah, ini dikalikan dengan ini hasilnya total price. Terus selanjutnya ini soalnya tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan yang merupakan units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Di sini select menampilkan kolom product ID, unit price, unit on order, unit price dikali units on order yang dialihkan sebagai total order value dari tabel produk. Di sini total order value-nya unit price dikali dengan units on order menghasilkan total order value. Selanjutnya di sini order by, yaitu di sini terdapat tampilkan semua 6 produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Langsung saja kita lihat hasilnya. Terdapat kolom product name yang menghitung order ID, lalu nanti dijadikan menjadi jumlah pesanan dari tabel produk. Lalu left join order details on products, product ID sama dengan order details dot product ID.
lalu group by-nya menjadi product name, lalu order by count-nya dari order ID. Lalu tampilkan last name, first name. Apa ini? Tampilkan last name, first name. Dari tabel employee berturut-turut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Di sini masalah last name yang dialaskan menjadi last name, first name yang dialaskan menjadi first name. Sekarang dimulai dari masuk sampai sekarang yang dia di lama bekerja, terus dari tabel employees yaitu order by, last name, terus first name-nya descending. Ini terdapat hasilnya. Dan juga lama bekerjanya di sini. Terus selanjutnya ini sorting 2 kolom select. Langsung saja tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Di sini select product name, unit price alias menjadi original price. Unit price dikalikan dengan 0,75 yang dialaskan menjadi discount price. Lalu tersebut dipanggil dari kolom produk, terus order by, product name, dan unit price descending. Ini hasilnya. Dan juga tadi sudah dihitung diskon price-nya yaitu unit price dikali 0,75. Di sini terdapat 2925, 7,5 dan seterusnya. Lalu di sini where kolom string dan numerik. Select. Ini. Select bintang from products where unit price lebih dari 20. Itu udah ganti ya? Ganti, Siapa ini? Aku dah. Iya deh, terserah. Siapa? Ya wes, gak apa-apa. Ya. Untuk materi kedua adalah yaitu where, column string, dan numerik. Nah, di sini tuh kita mengselect dari semua kolom dari produk, di mana dalam tabel itu terdapat entity yang unit price yaitu lebih dari 20. Untuk soalnya, tampilkan customer yang berasal dari Brazil, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap, dan perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Ganti. Nah, untuk hasil query-nya yaitu kita men-select yaitu memilih dari suatu tabel, dari tabel customer, yaitu kita memilih kolom customer ID, company name, sama country. Nah, di sini terdapat query yaitu where country, di mana yang ditampilkan tuh hanya dari country Brazil saja. Next. Untuk soal kedua yaitu kita memilih select yaitu produk ID, produk name, sama discontinue dari tabel produk, dimana kita memilih dari discontinue itu yang 1. Maka untuk outputnya menampilkan dari discontinue itu yang 1. Next. Untuk soal ketiga yaitu kita select yaitu memilih dari tabel customer entity customer ID sebagai ID, terus company name sebagai nama perusahaan. Nah, untuk alamat lengkap kita menggabungkan beberapa
kolom sehingga menjadi satu kolom yaitu kolom address, city, sama country, sehingga menghasilkan satu kolom yaitu kolom alamat lengkap dari tabel customer. Di sini where yaitu mencari kolom country yaitu menghasilkan country yang Kanada saja. Untuk width dan left yaitu di sini terdapat query yaitu select semua tabel dari produk, di mana produk name itu mencari yang koko. Untuk yang query kedua yaitu kita mengselect dari tabel produk, di mana mencari produk name yang dimulai dari yang terendah. Untuk yang ketiga, query ketiga yaitu kita men-select dari tabel produk, di mana kita menggunakan elect dan dari cocok persen. Untuk soalnya itu nomor 6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya menggunakan kata LTD. Tampilkan employee yang huruf pertamanya first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Tampilkan supplier yang huruf depan company-nya dalam konteks name-nya sama. Next. Untuk soal pertama yaitu kita memilih dari tabel supplier yaitu supplier ID, company name, dan untuk alamat kita menggabungkan beberapa kolom yaitu menjadi kolom alamat terdiri dari address, city, dan country, di mana kita mencari company name yang menggunakan kata-kata LTD. Namun di sini tidak terdapat dari tabel tersebut. Untuk soal kedua yaitu kita mengselect atribut first name dan last name dari tabel employer, di mana kita mengurutkan dari first name-nya itu yang paling kecil, yaitu dimulai dari A sampai dengan Z. Next. Untuk soal ketiga yaitu kita men-select dari tabel supplier yaitu supplier ID, company name, sama contact name, di mana kita memilih substring-nya yaitu company name-nya 1 dan 1. Untuk ketiga yaitu where kolom bertipe tunggal, yaitu terdapat query select bintang yaitu untuk memilih semua kolom dari tabel employers, di mana birthday itu lebih dari tahun 150, bulan 1 dan tanggal 1. Untuk soalnya tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992 dan tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Next. Nah, di sini kita mengselect kolom employee ID, first name, dan last name, dan hire date, di mana dari tabel employee kita mencari masuk kerja hire date itu lebih dari tahun 1992, bulan 12, dan tanggal 10. Nah, untuk outputnya terdapat seperti contoh ID 4 dengan first name Margaret, last name Peacock, dan hire date-nya itu 1993, 05, dan 03. Begitupun seterusnya. Next. Nah, untuk soal ini kita meng-select yaitu memilih kolom order ID, order date, ship date dikurangi
order date itu sebagai jangka waktu hari ketika bekerja dari tabel order, di mana jangka waktu itu lebih dari 10 hari. Seperti contoh, terdapat order ID 10248, order date 1996, 0704, shiftnya 1996, 0716 dengan jangka waktu 12 hari. Untuk materi selanjutnya yaitu OR, di mana kita mengselect semua kolom dari tabel employee, di mana kita mencari country, elect USA atau city elect London. Untuk soalnya, tampilkan produk yang discontinue atau stoknya 0. Yang kedua, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Untuk soal nomor 3 yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nomor 4, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Lalu gunakan in. Next. Untuk soal pertama yaitu kita men-select atau memilih kolom dari tabel produk, yaitu produk ID, produk name, unit in stock, kembali. Dan di order level, di mana dari tabel produk yaitu di order levelnya kurang dari 10 atau unit in stock-nya itu lebih dari 100. Seperti pada contoh pada produk ID yaitu terdapat pada select produk ini yaitu kita memilih dari tabel produk, di mana kolom yang disebutkan yaitu produk ID, produk name, unit in stock, dan discontinue. Di mana discontinue ini 1 atau unit in stock-nya itu 0. Next. Nah, pada soal ketiga ini kita men-select dari gabungan beberapa kolom pada tabel employee, yaitu first name digabung dengan last name sebagai nama. Nah, untuk masa kerja itu kita menggunakan current date dari masa hire-nya dihitung dan dialiaskan sebagai masa pekerja. Terus mengekstrak dari tahun saat dia bekerja, yaitu berapa tahun saat dia bekerja saat itu dari tabel employee, di mana where yaitu current date, hire date itu mengambil usia dari lebih dari 35 tahun, atau mengekstrak dari tahun yaitu ketika dia ulang tahun, yaitu birthday, lebih dari 60. Next. Nah, untuk soal keempat ini kita meng-select yaitu memilih kolom employee ID, first name, last name, dan city dari tabel employee, di mana city ini
terdapat London, Seattle, sama Tacoma. Next. Untuk materi kelima adalah N. Seperti pada query, kita mengselect semua kolom dari tabel employees, di mana menggunakan where country elect USA atau country elect UK. Jadi kita memilih dari country yang USA atau country yang UK. Untuk soal nomor 1, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Soal nomor 2, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Yang ketiga adalah tampilkan produk yang ID genapnya dan harganya di atas 5,8 dolar. Tampilkan produk yang harganya 5 dolar sampai 10 dolar dengan menggunakan between. Untuk soal pertama yaitu kita memilih kolom order ID, order date, required date, dan ship date, yaitu dari tabel order, di mana order date itu lebih dari tahun 1996, bulan 12, dan tanggal 25. Dan shift-nya itu 0 dan required date-nya itu kurang dari order date plus interval dari 20 hari. Nah, untuk datanya tidak terdapat di tabel. Ya, untuk soal selanjutnya yaitu kita mengselect, yaitu memilih kolom produk ID, produk name, unit in stock, dan discontinue dari tabel produk, di mana discontinue itu sama dengan 1 atau unit in stock-nya itu lebih dari 0. Dan muncullah output dari query tersebut. Next. Di sini kita select, yaitu memilih kolom produk ID, produk name, unit price dari tabel produk, di mana produk ID itu 2% sama dengan 0 dan unit price-nya itu lebih dari 5. Untuk soal selanjutnya yaitu kita memilih atau mengselect kolom produk ID, produk name, dan unit price, di mana dari tabel produk kita memilih berdasarkan unit price-nya atau harga antara 5 dolar dan 10 dolar. Untuk materi ke-6 yaitu gabungan N dan OR, yaitu pada terlihat contoh query-nya kita mengselect semua kolom dari tabel employees, di mana country elect USA dan title dari yang country tadi elect Mr. atau title of course elect Mrs. Untuk query kedua yaitu select dari tabel employees, di mana country elect USA dan title of country like Mr. or title of country like Mr. Nah, untuk soal pertama itu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Untuk soal kedua yaitu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. 3. Tampilkan employee yang dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Untuk soal pertama yaitu kita mengselect, yaitu memilih kolom order ID, order date, required date, dan ship date dari tabel order, di mana order date itu lebih dari tahun 96, bulan 12, tanggal 25, dan required date-nya itu di antara order date
ditambah interval atau di antara 20 hari, dan ordernya itu intervalnya dari 30 hari. Next. Untuk selanjutnya yaitu kita men-select atau memilih kolom order ID, order date, ship date, dan ship country dari tabel order, di mana order date itu di antara tahun 196 bulan 12 tanggal 25 dan tahun 197 bulan 12 tanggal 25, dan digabung dengan ship country-nya itu berasal dari Brazil atau ship country-nya itu dari Italia. Pada soal ini dijelaskan bahwa kita men-select yaitu memilih kolom employee ID, first name, dan last name, CT dari tabel employers, di mana di sini juga terdapat date part-nya itu berdasarkan tahun sebagai alias usia, di mana city itu sama dengan Seattle atau city-nya itu New York, dan usia itu di antara 50 tahun atau 60 tahun. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini ada select dua tabel, di mana di tabel itu ada select O order it, C company name, from orders O customer C, di mana where O customer ID sama dengan C customer it. Lalu ada select O order it, C company name, from order O join customer C, on O customer ID sama dengan C customer ID, di mana soalnya itu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori. Lalu barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Lalu soal selanjutnya tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Lalu soal terakhir di mana tampilkan ID orders, tampilkan tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, di sini query-nya yaitu select P product name sebagai nama produk, lalu P unit price-nya sebagai harga, lalu C kategori name sebagai nama kategori, from product P, di mana inner join-nya kategori C on P kategori ID sama dengan kategori ID, dan order by C kategori name, P product name. Lalu hasilnya yaitu seperti pada tabel, di mana nama produk, harga, dan nama kategorinya ditampilkan. Lalu soal yang selanjutnya, di mana di sini ada select C company name sebagai nama perusahaan, lalu O order ID sebagai ID transaksi, O order date sebagai tanggal pembelian from customer C, di mana inner join-nya order O on C customer ID sama dengan O customer ID, dan order by-nya C company name, O order date, di mana tampilannya yaitu ada nama perusahaan, ID transaksi, lalu tanggal pembelian, seperti pada gambar. Lalu di sini ada select order ID sebagai ID order, lalu O order date sebagai tanggal order, out product ID sebagai ID barang, from order detail out, joinnya order O on out order ID sama dengan O order ID, di mana di sini akan menampilkan tabel berupa ID orders, tanggal order, dan ID barang. Lalu ada select lebih dari dua tabel, di mana soalnya yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Lalu soal selanjutnya tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Lalu soal selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Dan yang terakhir tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya.
Nah, seperti pada gambar, di mana di sini nanti tabelnya itu akan muncul ID order, tanggal order, nama barang, dan harga barang dari order detail out. Lalu selanjutnya di sini nanti tabelnya itu akan menampilkan nama lengkap employee dan teritori seperti pada tampilan, yaitu dari from employees. Lalu di sini ada gambar di mana yaitu dari from customer C, di mana tabelnya akan memunculkan nama customer, order ID, tanggal order, dan nama shippernya. Dan yang soal terakhir, di mana soal tersebut menginginkan tabel itu terdapat nama supplier, nama barang, dan kategori barang dari suppliers R seperti pada gambar. Lalu ada select multi tabel dengan syarat, di mana soalnya yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages dan harganya di bawah 10. Tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Lalu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuannya pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Lalu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, di sini query-nya yaitu akan munculkan tabel yaitu berupa nama, produk, harga, dan nama kategori yang diinginkan oleh soal. Selanjutnya soalnya itu menginginkan tabelnya berupa nama perusahaan, order ID, dan tanggal pembelian dari customer C. Dan selanjutnya dari customer C ini ingin menampilkan berupa tabel nama customer, order ID, tanggal order, dan nama shipper seperti pada tabel gambar. Lalu soal terakhir yaitu menginginkan tabel berupa nama supplier, nama barang, nama kategori dari produk. Seperti pada tampilan gambar tersebut. Lalu ada self join dan outer join di mana tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Lalu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan KD E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Lalu manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, seperti pada gambar, di mana di sini nanti tabelnya akan berupa employee, order ID, pembeli, dan asal pembeli. Lalu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Seperti pada gambar di mana akan menampilkan tabel berupa employee dan manager sesuai dengan soal yang diperintahkan.
Lalu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Seperti pada gambar, di mana nanti akan mengoutput data yaitu berupa bawahan dan pimpinan. Dan kesimpulan. Udah ya. Oke, sekian penjelasan dari modul bahasa yang kelompok kami buat. Untuk mengakhirinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.